Situasi di Selat Hormuz kembali memanas seiring Amerika Serikat dan Iran saling balas serangan. Militer AS klaim telah menyelesaikan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran. Militer Amerika Serikat merilis video peluncuran rudal, lepas landas pesawat tempur, serta ledakan di lokasi yang tidak diungkapkan. Pasukan AS klaim menyerang lokasi pengawasan infrastruktur logistik militer, gudang senjata bawah tanah, dan kemampuan maritim Iran. Operasi ini disebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pasukan AS dan pelayaran komersial. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negaranya telah meraih kemenangan besar dalam perang melawan Iran. Trump menyebut militer AS mendominasi sepenuhnya di medan tempur tanpa mendapat perlawanan berarti dari Iran. Pernyataan ini muncul ketika pasukan AS melancarkan serangan malam ke-6 beruntun terhadap Iran. And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. Di sisi lain, militer Iran merilis rekaman peluncuran rudal jelajah yang diklaim menargetkan kapal Amerika Serikat di Samudra Hindia bagian utara. Iran juga mengklaim peluncuran itu menimbulkan kepanikan musuh. Militer Iran bilang peluncuran tersebut bagian dari operasi fase ke-13, Thunderbolt. Rudal menargetkan kapal musuh di Samudra Hindia bagian utara. Sementara Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran drone yang diklaim menyerang kapal tanker minyak musuh di Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran bilang kapal berbendera Thailand itu mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa mengindahkan peringatan. Penasihat senior pemimpin tertinggi Iran menegaskan, Teheran akan segera memasuki fase operasi ofensif besar-besaran dan skala penuh jika serangan Amerika Serikat terus berlanjut selama 2 atau 3 hari lagi. Pernyataan itu mengindikasikan Teheran tengah mempertimbangkan perluasan target operasi militernya apabila serangan udara Amerika Serikat tidak segera dihentikan. اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن. Peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, mengatakan serangan berturut-turut yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dengan tujuan ingin mengambil alih Selat Hormuz dan melumpuhkan kekuatan militer Iran. Tetapi ini kalau kita lihat polanya udah berubah, Ilona. Polanya ialah bukan 7 hari berturut-turut dan bukan tidak mungkin bisa sampai semingguan lebih, bisa sampai 2 minggu lebih. Karena tadi menurut saya ada 2 tujuan utama Amerika Serikat. Mengambil alih Selat Hormuz yang sekarang masih dipegang oleh Iran, dan kedua, melumpuhkan kekuatan permanen Iran. Karena kita lihat polanya agak berbeda gitu. Yang dihancurkan fasilitas rudal Iran, fasilitas radar, fasilitas energi, ekonomi. Ini artinya apa? Ini kan arah dari Amerika Serikat untuk betul-betul melumpuhkan kekuatan permanen Iran. Dan jangan lupa sekarang agak berbeda nih pola serangan dari Amerika Serikat. Dia udah masuk ke Iran Tengah. Tadi kan cuma di wilayah pesisir Selat Hormuz ya, tapi udah masuk misalkan provinsi Fars, provinsi Yazd ya, yang itu dia di wilayah Iran Tengah, yang itu cara Amerika Serikat untuk memotong logistik dari Teheran menuju ke Selat Hormuz. Akibat saling serang antara Amerika Serikat dan Iran, situasi di Selat Hormuz kembali memburuk. Serangan rudal dan drone Iran terhadap kapal tanker di perairan tersebut memicu krisis. Akibatnya banyak kapal memilih putar balik dan menyebabkan lalu lintas di jalur vital ini nyaris lumpuh dan memicu kekhawatiran krisis energi global. Situasi di Selat Hormuz kembali memanas seiring dengan Amerika Serikat dan Iran saling berbalas serangan. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menyelesaikan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran. Penasihat senior pemimpin tertinggi Iran menegaskan akan melakukan serangan besar-besaran dan skala penuh jika serangan Amerika Serikat terus berlanjut selama 2 atau 3 hari lagi. Kemudian bagaimana dengan prospek perundingan damai dan nasib Selat Hormuz? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sambungan daring saudara.
Tenggara. Ada pakar hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, dan pengamat Timur Tengah, Mahfuz Siddiq. Selamat pagi, Mbak Tia, Pak Mahfuz. Selamat pagi, Mas. Baik, saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, setelah kita kemarin sempat senang gitu ya, udah ada negosiasi, sudah ada poin-poin. Kemudian lagi, serangan lagi. Apalagi Irannya sudah bilang bahwa akan melakukan serangan skala besar dan skala penuh gitu apabila Amerika Serikat menyerang dalam 2-3 hari ke depan. Kalau menurut Anda, apakah mungkin kita bisa lihat peredaan konflik ini dalam beberapa waktu ke depan? Semua tergantung Amerika Serikat, Mas Bray. Kalau Amerika Serikat memiliki itikat baik, sebetulnya konflik ini bisa selesai. Karena kalau merujuk kepada MOU, dari awal saya sudah mengatakan bahwa MOU itu tidak mengikat. Meskipun sudah masuk ke dalam resolusi PBB, tapi tetap saja kalau pihak dari Amerika Serikat mengingkari MOU tersebut, itu akan clear lagi, akan kembali lagi ke titik nol. Dan ini sudah terjadi saat ini ya. Padahal di MOU itu kan sudah dijelaskan bahwa poin pertama, pada tahap pertama mereka harus menyelesaikan ceasefire agreement secara permanen. Yang pertama, yang kedua adalah yang harus mereka selesaikan adalah Hormuz first. Hormuz yang pertama. Artinya apa? Artinya memang Iran harus mengembalikan fungsi Hormuz pada fungsinya semula, yaitu menjadi jalur internasional yang membawa tanker-tanker energi dari Timur Tengah ke beberapa kawasan. Harusnya kan demikian ya. Dan berikutnya dalam agreement tersebut adalah double blokade Amerika Serikat ditarik, pasukan Amerika Serikat di perairan Iran juga ditarik, tapi kenyataannya kita hadapi saat ini adalah ada dua instruksi di sini, ada selatan dan utara. Jadi yang utara tetap diatur oleh Iran, kemudian tiba-tiba ada pengaturan lain Amerika Serikat di selatan, yaitu di perairan Oman. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang MOU tersebut betul-betul tidak berjalan. Amerika Serikat tetap mendominasi, melakukan instruksinya di Hormuz, dan inilah yang menyebabkan tension ini kembali terjadi dan akhirnya konflik ini kembali memanas. Iran tentu, Mas Bray, tidak mau dong kalau misalnya hasil dari MOU itu tidak diaplikasikan. Ketika kapal-kapal itu diatur oleh Amerika Serikat di area selatan, Iran marah. Kemudian menyerang kapal tersebut. Dan ketika kapal tersebut diserang, Amerika Serikat menyatakan bahwa Iran menyalahi perjanjian, Iran menyerang duluan. Padahal kenapa Amerika Serikat ada di situ? Dalam MOU kan sudah dijelaskan, ketika Hormuz First itu yang menjadi priority atau prioritas, mereka harus menarik diri. Tidak ada double blokade, tidak ada instruksi Amerika Serikat di situ, tidak ada militer di perairan Iran, tapi kenyataannya malah ikut mengatur jalurnya kapal-kapal internasional yang ada di Hormuz begitu. Nah, ini sudah clear di sini bahwa selama tidak ada itikat baik dari Amerika Serikat, tension ini akan terus memuncak. Suka-suka Trump lah. Kalau Trump perang lagi begitu ya. Kalau dia mau melakukan blokade di Oman, terjadi lagi. Dari yang terjadi saat ini, Mas Bray, harapan kita hanya satu, Oman bisa tidak tetap konsisten untuk melakukan diplomasi dan tidak pro kepada salah satu, karena ini kan irisan Hormuz ini antara milik Iran secara teritori dengan milik Oman. Kalau Oman memblokade, kalau Oman pro terhadap salah satu, ini tensi akan semakin naik dan Iran akan marah. Maka saya melihat Oman di sini lebih hati-hati ya, hati-hati sekali. Takutnya Iran marah kalau dia nampak memperluas atau mempersilahkan Amerika Serikat melakukan double blokadenya. Tapi Oman juga hati-hati, kalau pro terhadap Iran, dia juga akan dihabisi Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini nampak semua negara-negara Teluk itu mengambil sikap lebih hati-hati. Beberapa negara-negara Teluk yang diserang oleh Iran karena penyerangan Amerika Serikat ini, semuanya tidak ada yang serang balik. Baik Kuwait ataupun Jordan ataupun Uni Emirat Arab ya, semuanya mengambil posisi diam. Karena memang kalau mereka sedikit saja bergerak, maka apa yang terjadi ini efeknya akan kemana-mana, terutama harga minyak akan naik, dan kalau sampai di 120 dolar per barrel sangat membahayakan perekonomian dunia, Mas Bray. Oke, nah ngomongin soal negara-negara Timur Tengah nih, Pak Mahfuz, kita lihat belum ada gitu yang untuk bisa membalas serangan yang dilakukan Iran ke pangkalan militer di negara-negara Teluk. Tapi jika kita melihat mungkin skala ataupun juga frekuensi serangan yang kemudian masih terjadi gitu. Terakhir Yordania juga diserang, ada yang meninggal juga di sana. Apakah kemudian sikap dari Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah ini akan tetap seperti itu, atau nanti ada kemungkinan mereka juga akan membalas seperti itu? Ya,
kalau kita lihat langkah yang dilakukan Amerika Serikat setelah mengumumkan bahwa MOU is over ya, pada tanggal 7 Juli lalu di salah satu KTT NATO di Turki, Amerika memang punya target dua hal. Yang pertama ingin menyeret sekutunya di Eropa untuk masuk membantu Amerika dalam perang jilid 2 ini. Yang kedua adalah Amerika juga ingin menyeret lebih jauh negara-negara Teluk untuk terlibat ya di dalam perang jilid 2 dengan Iran. Dan nampaknya negara-negara Teluk memang tidak punya pilihan kecuali mereorientasi posisinya untuk secara bersama-sama berdiri di belakang Amerika. Tetapi reorientasi posisi ini tentu saja punya resiko yang lebih besar. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh misalnya Menlu Abbas Araghchi bahwa kalau Amerika militernya terus melakukan serangan ke infrastruktur sipil di Iran misalnya, maka Iran akan mengaktifasi Houthi untuk mulai menutup Bab el-Mandab, dan itu artinya jalur pelayaran kedua di kawasan tersebut yang melewati Laut Merah ini akan tertutup sebagaimana Selat Hormuz, dan ini akan menciptakan biaya yang sangat tinggi berlipat ganda bagi negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, dan tentu saja juga ini akan berdampak kepada dunia. Nah, yang kedua, kalau kita lihat kenapa Amerika ingin menarik juga sekutunya di Eropa, ini juga terkait dengan sikap yang disampaikan oleh Presiden Trump pada saat KTT NATO di Turki, di Ankara, bahwa Amerika punya intensi untuk meningkatkan keterlibatannya di Ukraine dalam menghadapi Rusia. Nah, kalau itu menjadi rencana Trump, maka ada kebutuhan bagi Trump, bagi Amerika untuk segera menyelesaikan capaian target-target perang dengan Iran. Apa targetnya? Memang tidak akan menghancurkan atau melumpuhkan total atau bahkan pergantian rezim di Iran, tetapi setidaknya kekuatan-kekuatan militer yang strategis di Iran ini bisa dieliminasi sampai tingkat yang paling maksimal, ya, paling tidak kemampuan rudal balistik dan radar untuk menggerakkan semua persenjataan rudal balistik itu. Dan nampaknya inilah yang menjadi target serangan militer jilid 2 dari Amerika, yang mereka memiliki jendela waktu 60 hari sejak tanggal 10 Juli, karena setelah 60 hari itu kan harus kembali mendapat persetujuan dari Kongres Amerika. Nah, pertanyaannya adalah kalau militer Amerika mampu menekan secara lebih masif, sistematik dan efektif terhadap instalasi dan infrastruktur militer Iran, termasuk juga infrastruktur sipil, maka sangat mungkin dengan kalkulasinya negara-negara di Teluk ini akan terlibat secara langsung di dalam operasi militer jilid 2 ini. Tapi kalau kemudian operasi militer jilid 2 ini dikalkulasi atau dinilai tidak efektif di dalam menghancurkan atau melemahkan kekuatan militer Iran, maka sangat mungkin negara-negara Teluk GCC ini juga akan menarik mundur kembali posisinya untuk terlibat lebih jauh. Nah, jadi saya kira memang ini situasi yang sulit bagi negara-negara Teluk ya, untuk apakah betul-betul akan maju atau kemudian mereka harus menilai perkembangan dalam 1 minggu terakhir ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana efektivitas serangan, nampaknya ini tidak lebih efektif dibandingkan serangan pada gelombang pertama 40 hari perang sebelumnya. Kalau kita lihat dari jumlah serangan, dari senjata atau rudal yang ditembakkan, dari pesawat yang digerakkan, ini masih jauh lebih kecil dibanding serangan tahap 1 yang dilakukan Amerika bersama dengan Israel. Nah, pada sisi yang lain, kalau kita lihat ya, Iran ini telah mengancam dua hal yang sangat akan diperhitungkan oleh Amerika dan negara Teluk. Satu adalah menutup Bab al-Mandab, dan yang kedua adalah ancaman militer Iran untuk menyerang aset-aset properti milik Trump di kawasan negara-negara Teluk, khususnya di Emirat, di Saudi, dan di Qatar. Dan saya kira Trump ya orang yang sangat transaksional, begitu aset-aset propertinya di negara Teluk ini telah menjadi target sah,
ancaman serangan militer Iran, saya kira Trump akan berhitung sangat untuk melakukan serangan yang Oke. lebih. Ini soal hitung-hitungannya Trump itu. Saya mau ke Mbak Tia. Mbak Tia, dengan saat ini mungkin kalau menurut Pak Mahfuz tadi tidak terlalu efektif jika dibandingkan dengan serangan yang gelombang pertama gitu. Serangan yang kali ini tidak terlalu efektif untuk bisa melemahkan militer Iran. Ini berarti Amerika Serikat itu salah kalkulasi lagi atau memang tidak peduli, pokoknya saya serang walaupun tahu Iran itu tidak bisa ditundukkan ataupun dibikin manut lah istilahnya kalau diserang seperti itu, Mbak. Ya, saya sepakat dengan Pak Mahfuz ya. Kita melihat bahwa memang serangan-serangan Amerika Serikat itu tidak presisi. Makanya kan Iran tidak ada pembalasan. Biasanya Iran itu akan langsung membalas berdasarkan karakter orang Persia itu ketika hantaman tersebut betul-betul terkena dampak yang sangat vital. Misalnya seperti sekolah pada serangan pertama itu ya 120 siswa sekolah di Iran itu meninggal, itu telak sekali buat Iran. Maka yang dilakukan balasannya juga sangat telak. Dalam hal ini Iran diam dan memilih strategi lain. Dia lebih memilih menyerang beberapa negara-negara yang memang ada military basis Amerika Serikat di kawasan Teluk Mas. Misalnya seperti Jordan, kemudian Kuwait. Kuwait itu kan negara kecil tapi diserang karena memang pusat logistiknya di situ. Kemudian berikutnya adalah Uni Emirat Arab yang memang terkenal dengan military basis Amerika Serikat di bidang angkatan udara misalnya. Tidak dengan Saudi sebetulnya negara terbesar di kawasan Teluk, tapi yang diserang justru negara-negara yang dilihatnya kecil, tapi justru itu adalah cukup signifikan untuk menghancurkan Amerika Serikat. Tidak secara total ya, menghancurkan dalam arti di sini adalah military basisnya Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Jadi Iran itu sekali menyerang penuh perhitungan. Dia sadar betul kalau dia menyerang secara sama brutalnya dengan Amerika Serikat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena memang Iran juga dalam posisi saat ini di bawah sanksi Amerika Serikat, ekonominya sedang tidak membaik. Kemudian jika kita di-compare dengan kekuatan militer Amerika Serikat, jelas di bawah Amerika Serikat, Mas Bre. Jadi setiap kali serangan dia akan melakukan serangan yang sangat presisi, yang penuh perhitungan, yang kalau dia menyerang balik itu akan memberikan efek terhadap Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat menyerang ya menyerang saja begitu. Infrastruktur iya, jembatan itu rusak. Ada hospital juga, ada masyarakat sipil Iran juga yang terbunuh. Tapi dibanding dengan serangan yang pertama, itu memang jauh lebih dahsyat serangan yang pertama. Sangat presisi, membunuh pimpinan tertinggi, membunuh ratusan anak sekolah di sekolah Iran begitu ya. Kemudian memberikan efek psikologis yang luar biasa. Tapi saat ini sepertinya Iran lebih siap. Jadi kalau Amerika Serikat ke depannya patternnya seperti ini terus, saya nampaknya melihat bahwa nanti Amerika sampai pada titik kelelahan, bukan kalah ya, kelelahan, frustasi karena memang setiap serangannya dia tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap Iran, Mas Bre. Oke, baik. Nah ini yang kita juga pantau di Selat Hormuz gitu. Saya ke Pak Mahfuz, saat ini masih mencekam tentu saja tidak hanya di Selat Hormuz tapi juga serangan sampai meluas ke Samudra Hindia di Iran. Iran menyerang kapal di Samudra Hindia seperti itu. Anda melihatnya bagaimana kemudian ke depannya Selat Hormuz ini jika ada opsi bahkan nanti Selat Bab el Mandeb juga ditutup seperti itu? Ya, kalau reaksi Iran kemudian berlanjut karena Amerika tidak mengendurkan atau tidak menghentikan serangan, sudah bisa dipastikan bahwa Houthi akan segera menutup Bab el Mandab, yang artinya jalur Laut Merah ini akan tertutup. Nah, dua choke point yang akan sangat mempengaruhi kebutuhan energi dan perdagangan dunia ini akan terganggu. Jadi bukan hanya negara-negara di kawasan itu yang akan menderita, tapi sebagian besar dunia ini juga akan menderita secara ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita catat betul bahwa situasi memanas dan tertutupnya kembali Selat Hormuz ini kan tidak terjadi sampai ditandatanganinya MOU dan kemudian Iran membuka selat itu untuk pelayaran sesuai dengan arrangement navigasi atau pengaturan navigasi yang dilakukan oleh Iran sampai tanggal 7 Juli. Jadi ketika Amerika kemudian menyatakan bahwa MOU ini sudah berakhir dan kemudian Amerika melakukan serangan militer kembali jilid 2 ke Iran, kita lihat ada penurunan yang sangat drastis dari lalu lintas kapal yang keluar masuk Selat Hormuz. Yang sebelumnya kalau kita lihat dari mulai
tanggal 18 Juni itu ada tren peningkatan jalur lalu lintas kapal yang keluar dan masuk Selat Hormuz. Artinya apa? Amerika sendirilah yang sebenarnya telah melakukan tindakan yang mengakibatkan Selat Hormuz ini tertutup kembali. Dan kenapa ada reaksi balik yang keras dari Iran? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tia. Yang pertama adalah Amerika Serikat ini telah mengkhianati poin kelima dari MOU yang sudah disepakati ketika Amerika melakukan arrangement dengan tangan International Maritime Organization untuk membuka jalur pelayaran di luar jalur yang ditetapkan oleh Iran yang sudah dimandatkan di dalam MOU pasal 5 itu. Dan yang kedua, sejak awal juga Iran telah mengatakan bahwa Amerika tidak punya intensi untuk mematuhi MOU ini ketika misalnya tidak mampu memaksa Israel untuk keluar dari Lebanon Selatan. Jadi sebelum Trump ini mengatakan MOU is over, pandangan Iran mengkhianati atau tidak mematuhi MOU ini. Jadi kalau kita lihat sekarang posisi Iran itu sudah betul-betul menghadapi perang jilid 2 ini dengan kesiagaan dan kekuatan penuh yang mampu bertahan dalam hitungan mereka adalah sampai 6 bulan ke depan. Oke, baik. Nah, terakhir saya ke Mbak Tia. Mbak Tia, dengan sikap yang ditujukan Amerika Serikat beberapa waktu terakhir ini dengan tidak menaati MOU yang sudah disepakati, kemudian juga Iran yang sudah memberikan pernyataan yang keras seperti itu, apakah kemudian kita tidak relevan lagi bicara soal negosiasi ataupun juga kesepakatan damai lagi? Dan apakah Iran ini sebenarnya sudah menutup kemungkinan untuk negosiasi lagi dengan sikap Amerika seperti ini? Agak pesimis ya, karena kan Iran awalnya percaya bahwa dengan cara diplomasi di Swiss itu mereka akan menyelesaikan masalah, kemudian akan berdamai. Tapi ternyata belum berapa lama ya, Mas Bray, ini langsung terjadi lagi serangan, dan serangan kali ini akan menyebabkan Iran lebih hati-hati dan bagaimana cara menaikkan kepercayaan Iran kembali untuk kembali ke meja perundingan. Sebetulnya saya awalnya itu sekitar misalnya ya mungkin mempresentasikan 50-50, mungkin sekarang 70-30 Mas. 30 itu agak susah untuk kembali merealisasikan jalur diplomasi karena memang Amerika Serikat melakukan serangan-serangan sampai 7 hari dan itu cukup vital juga memberikan efek terhadap Iran, yaitu infrastruktur sipil ya yang diserangnya. Jadi hal ini akan membuat Iran sangat hati-hati ke depannya. Apakah akan kembali ke meja perundingan? Saya menyisakannya 30%, Mas Bray. Iran masih mau. Karena di situ ada Qatar juga ya, yang saya pikir Qatar adalah satu negara kecil di kawasan Timur Tengah, tapi juga cukup signifikan bisa menyatukan antara Amerika Serikat dengan Iran. Saya pesimis dengan Pakistan. Saya melihat bahwa ada aktor baru di sini, Qatar bisa menjadi mediator. Oke, Qatar di sini yang mudah-mudahan bisa menjadi penyelamat dalam tanda kutip. Walaupun kita agak pesimis gitu, kita melihat apakah ada negosiasi antara Amerika dan juga Iran ke depannya. Kita lihat bersama-sama bagaimana perkembangannya. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptia, pakar hubungan internasional BINUS University, dan juga Pak Mahfuz Siddiq, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Pagi. Saudara, jangan beranjak karena Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi dari Piala Dunia. Saudara, hujan gol terjadi saat Inggris meraih juara 3 Pesta Bola Dunia setelah menghempaskan Prancis dengan skor 6-4. Pemain Arsenal Bukayo Saka mencetak hat-trick